Nah itu kalau misalnya apa tante gua nggak keluar pas anak kecil itu manggil dia, gua rasa antara tante gua ketabrak kereta cepet atau enggak tante gua ngikut kereta dalam tanda kutip hantu itu, karena cuma dia doang yang lihat di situ. Padahal kondisinya pulang kerja rame, makanya dia akhirnya memutuskan untuk naik Metro Mini ke apa namanya, jadi dia keluar stasiun terus naik 62 Metro Mini 62 ke dari Manggarai itu langsung ke arah Pasar Minggu. Tapi ada satu pertanyaan gue aja. Apa? Ketika tante lu ini masuk ke gerbong itu dan kemudian keluar lagi, ada nggak orang di salah satu peron itu deh, entah itu satpamnya atau penumpang yang ngeh gitu loh? Enggak. Dan dia waktu dia masuk ngeliat ke depan tuh lagi lowong, lenggang gitu. Jadi mungkin aja di pikiran tantenya aja gitu. Iya. Bukan versi tantenya, tapi Orang lain kan? Nggak ada yang tahu tante gua. Oh berarti nggak ada yang ngeh juga? Enggak. Bisa jadi tantenya itu bengong aja di situ gitu mas. Oh dalam pikiran saya, dalam POV saya ya, Iya. tantenya bengong aja. Dia pikir dia naik kereta ya, gitu mungkin. Tapi kan madepnya berbeda. Nah, iya. Antara lu masuk sama lu keluar kan berbeda. Kalau madep kalau mau nunggu kereta emang nggak ada trail. Nah dia kalau keluar dia pas keluar itu tuh dia madep belakangnya trail. Iya. Dia bisa cerita seperti itu. Masa orang nggak ada yang ngeh gitu? Nah itu Itu pertanyaan gua gue rasa ya. memang nggak lihat kereta itu. Atau enggak dia udah nyebrang? Udah plus ke yang lain gitu. Kan kalau satu peron kan cuma peron segitu doang kan? Apa dua peron? Sudah dua peron? Dua rel gitu. Kan gede itu peron. Iya. Rame kan. Lu tau kereta dari Manggarai kan? Tahu. Rame ya. Itu. Dari tahun 2000-an nih itu. Udah Masih di bawah gua- ya masih. Ya masih kecil itu, masih SD kalau nggak salah diceritain. Itu masih ingat kenal tante gue, yang ceritanya sejelas itu. Yang gue lupa adalah si anak kecil ini, gue lupa jualan apa. Lu apakah dia jualan tisu, misalnya tisu atau Iya. enggak? Kayak koleksi permen gitu. Entah itu ada koleksi poin atau jualan permen gitu doang, gue lupa. Tapi perawakannya normal. Anak kecil normal, cuma memang di situ suasananya tidak seperti, karena mungkin maghrib jadi lampunya nyala semua tuh kan, putih Oh itu. di peronnya. Putih di kalau dulu. di dalam tapi kalau pas tante gue lihat katanya putih. Oh putih. Iya. Kalau dulu tuh lampu. Dan itu semuanya yang duduk di gerbong, yang duduk samping dia semuanya nengok ke bawah dan duduk ke bawah. Karena kan memang belum ada gadget, jadi semuanya udah gitu, nggak ada yang berinteraksi satu sama lain, nggak ada yang tengok, nggak ada yang ini. Jadi juga baru ngeh juga begitu di bis itu, kok nggak ada orang lain yang masuk selain dia. Itu dari tante gua. Terus apa lagi kalau selain itu yang kalian tahu? Terus tadi itu urban legend, bukan urban legend ya, tapi pengalaman pribadi benar. Tapi ya masih nyambung sama Tio yang tadi cerita ini stasiun. Emang kan banyak yang cerita soal stasiun Manggarai, dia akan film itu. Iya. Film horor lah, coba bisa cari di Google. Itu the best sih film horor, menurut saya the best Manggarai gitu. Karena terangkat gitu ya, langsung terangkat cerita-cerita urban legend dari Manggarai. Kalau saya sih masih sejalur ya tentang Manggarai juga. Yang tadi cerita itu kan di Metro Mini yang ada di jembatan Manggarai, terowongan Manggarai. Kalau itu juga apa sih namanya, terowongan gitu juga termasuk horor juga ya? Terowongan, iya banyak. Ya, kayak terowongan Casablanca tuh kalau teman-teman tahu. Kalau kita lewat nih, kalau kita naik transport kan yang lain lah, pasti tuh kalau dulu ya pasti klakson 3 kali. Kenapa klakson 3 kali katanya? Itu katanya ada kuntilanak merah ya? Iya, yang sempat jadi film, ada film terowongan Casablanca. Jadi urban legendnya kalau lu berangkat dari arah Tebet ke arah Karet, Iya. itu lu harus klakson 3 kali Di sama terowongannya. sebelum masuk. Sebelum masuk. Kan turun Iya, gitu iya. ya, sebelum masuk. Begitupun yang dari Karet ke Tebet. Tebet. Karena memang kan itu kan kuburan. Jadi Aslinya. jalan itu dibuat misain kuburan Menteng Pulo. Iya. Makanya di Menteng Pulo 1, Menteng Pulo 2 Iya, iya. di samping itu. Jalan itu di seberang
Nah itu dulu kan dari itu yang kita yang selalu jadi terowongan itu kuburan. Tapi gue lupa tahun berapanya ya waktu pembuatan jalan itu. Pokoknya memang sempat ngeruk tanah kuburan gitu aja. Yang gue dapat ceritanya dari nenek gue. Jalan situ. Dulu filmnya booming juga sih itu yang Kuntilanak Merah itu. Premiernya aja sampai di terowongan Manggarai. Iya, jadi premiernya nggak nonton di bioskop. Terowongan Casablanca-nya itu dibikin ditutup berarti itu dari angkatan ke udara ini disuruh dialihkan di nonton bareng. Ya, itu sebelum ada Mall Kokas kalau teman-teman tahu. Ya, Wah, si jauh banget itu Mall itu Kokas. jauh banget itu. Dulu Kokas tuh hanya bangunan yang tidak diurus. Mall Kokas. Iya, sebelumnya itu cuma ada Ambas ya. Sebelumnya Ambasador, ITC, Kuningan, iya. sebelum Lotte, pokoknya sebelum Lotte pun baru gitu. Jadi dulu tuh nama Casablanca baru, Kokas itu baru. 2014 itu. Dulu gua kalau lewat situ tuh ya itu masih tanah bangun apa belum jadi, masih fondasi dan itu udah lama banget terbengkalai. Mall itu ya. Mau Kokas belum jadi Mall Kokas ya? Karena kosong ya. Enggak tanah itu udah bentuk fondasinya sih. Cuma memang ditutupin seng lah kan biar nggak ada dari gini. Terus ada lagi kalau waktu itu gue pernah baca, gue nggak tahu berapa kan dulu ada namanya majalah misteri. Tahu yang misteri. Jadi majalah itu ceritanya merah. ada isi primbon, ada isi zodiak, cerita tentang pengalaman pribadi orang yang menulis di ini. Itu tentang namanya taksi hantu. Taksi yang mana nih? Dulu kan ada beberapa taksi kan sebelum ada Sebelum taksi biru nih. Bukan, sebelum jam maraknya taksi biru udah ada. Si biru itu udah ada. Cuman taksi ini jauh sebelum taksi online. Jadi masih armada taksi yang benar-benar armada taksi itu yang ada warna hijau, kuning, ada yang warna biru. Nah itu katanya, menurut yang ikut taksi itu, yang pernah ikut kesaksian yang ikut taksi itu, dia merasa dia itu ke tempat tujuan lebih cepat. Oh tiba-tiba nyampe aja. Ya pokoknya lebih cepat daripada yang biasanya. Iya. Iya nggak tahu tuh. Tapi di dunia nyatanya dia sudah menghilang 2-3 hari nggak bisa dihubungin. Apa dia ngerasa Cepet. Kalau tadi lu ceritanya siapa tadi ya? Tio ya, yang ini ya kayak gitu. Argonya tuh argo bawah, argo atas. Masih yang argo bawah. Tapi dia sampai ke tempat tujuan. Sampai dia pergi ke kantor. Dan nyetop taksi itu pagi nih. Saat dia naik, dulu kan di jam tangan tuh jamnya dia belum berubah harinya, tapi di kalender dan di waktu sebenarnya udah berubah. Dia udah nggak masuk kantor 2-3 hari. Dulu begitu ada ceritanya. Gue lupa juga. Dan sama seperti bangunan yang lainnya ketutup itu cerita. Itu kita udah lama tahun 90-an lah. Kalau sekarang 95, 97, 98 pokoknya dibuat tahun 2000 sih sebaca gue. Kalau sekarang sih apa sih namanya ojek online yang transport juga nih. Ojek online yang nggak tahu ini ngebawa penumpang bukan orang gitu kan, tuh udah cerita banyak banget tuh. Iya. Satu atau 2 orang. Kalau dulu ada supir taksi biasanya itu. Kalau dulu supir taksi. Kalau kalian dulu nih ya pernah sewaktu saya SMP, sewaktu saya SMP itu saya suka dikasih tahu. Jadi itu kan waktu saya SMP ya tahun 2000-an lah, 2010-an, 2010-an. Kan masih zamannya belum adanya Gojek atau masih opang lah. Ya, masih opang gitu. Itu saya masih suka naik Metro Mini Kopaja, Metrolet gitu. Kemana aja gitu. Nah suka dikasih tahu jangan sampai naik Kopaja yang semua orangnya nunduk. Jangan naik Kopaja atau Metro Mini. Kayaknya gue pernah denger deh. Itu jangan pernah masuk, kalaupun udah naik turun lagi. Langsung turun aja. Jangan duduk dulu, jangan duduknya di tempat duduk. Itu kenapa? Nanti kita bakal dikasih tempat duduk paling ujung, paling belakang. Paling belakang. Iya. Kan paling belakang Kopaja itu kan ya berderet lah ya. Iya, dan pintunya kan depan belakang. Iya.
terus habis itu kursinya Dua-dua kan? ya Dua-dua. cuma Iya. buat ada gangguan jalan Dua-dua. sama yang Iya, kursi iya, beres belakang. itu kan ya. Berarti yang paling belakang itu. Iya, jangan pernah duduk samping paling belakang. Dan di dekat pojok? pintu belakang. Lebih jangan paling pojok. Kenapa? Kalau misalnya kita duduk paling belakang, itu kata orang ya, kata Hmm. orang dulu ya, Urban Legend-nya. Kalau kita duduk paling belakang, itu nanti ada yang jorokin kita Keluar pintu. keluar pintu. Iya ya gue pernah dengar tuh jangan Gitu. jangan naik yang penumpang duduk. Jangan naik semua yang penumpang yang duduk, nunduk. Kadang tuh juga ada yang cerita juga, kalau misalnya kalian lihat itu ada yang nunduk terus ada megang koran, itu tanggal korannya beda. Dengan tanggal hari itu. Iya, bisa tahun 90-an, 80-an itu koran gitu. Makanya kalau saya kan, kalau teman-teman saya kan waktu SMP itu teman-temannya kan jauh ya dari sekolah saya itu ke, pokoknya transportnya cuma ada Kopaja sama Metro Mini itu. Iya, Jadi akses kalau ke sekolah iya, ya. karena kan kalau kita kan kalau main ya sini main ke rumah gue Iya, gitu iya. kan, main ke rumah gue itu kita main aja nggak tahu kan udah sampai malam gitu kan. Udahlah ntar aja pulangnya atau enggak nginep, karena kan kalau kita kan SMP masih dicariin lah, dulu kan belum ada zaman handphone Handphone, juga. handphone, ya. Jarang, Masih susah, paling ya dari telepon rumah kan, Iya. ini suruh pulang gitu, kita pulang malam-malam. Zaman SMP berani-berani aja kan, dulu kan masih ya begal tuh belum ada Iya, gitu, masih begal aman tuh lah masih di Jakarta. ya masih aman, masih Cuman jalan. kalau di Cuma bis tuh copet, gitu-gitu. copet ya urban legend Iya, tuh iya. masih banyak, supaya kita tuh lebih mawas diri, Iya. lebih Lebih mawas hati-hati diri, lah. lebih mawas diri karena tuh jeda, karena pas dulu itu macet juga di jam-jam kerja aja kayak sekarang sih, tapi orang tuh lebih baik pulang rada malam kan, jadi zaman sekarang tuh rada rame Betul. daripada yang dulu gitu. Jadi lebih banyak trayek Kopaja ataupun Metro Mini lebih banyak. Karena lebih banyak itu kita berpikiran oh aman lah naik Kopaja atau Metro Mini, tapi nggak taunya ada Urban Legend Iya. di antara Kopaja sama Metro Mini itu. Itu sih kalau Iya, dibilangin. itu tadi yang ya kalau yang tadi yang lo ceritain kan yang ojek, tukang ojek yang online yang bawa penumpang bukan manusia. Kalau ini kan yang tadi gue ceritain supir apa namanya penumpangnya manusia, Iya. tapi taksinya bukan manusia. Itu yang sempat tuh ada kok beberapa, gua lupa ada yang pokoknya dia pengalamannya dia udah dicariin orang tuanya, jadi dia mau beli ke kantor, nyambung cereng tadi ya yang apa aksi hantu tadi, dia mau ini ke kantor udah ini tapi nggak nyampe, udah 3 hari sih, gue 3 hari waktu itu gue baca. Dia nggak nyampe kantor, orang tuanya tuh juga nggak ini karena ternyata nggak pulang, Iya. nggak pulang, tapi dia Dicariin lah. ya di pikiran dia tuh ya gue nyampe kantor kok di waktu yang sama, jam gue baru yang biasanya gue nempuh waktu 45 sampai 1 jam, gue cuma nempuh waktu 30 menit nih. Itu jalan ke kantor Iya, antara pagi dong. iya pagi. Pagi ya? Iya. Jadi pagi loh. Yang pagi sama yang pulang juga gitu. Dia dari kantor ke rumah gitu dia yang begitu ceritanya. Yang bilang hilang itu. Tapi untuk mas gue ya masih pulang, Masih pulang. masih pulang. Tapi kalau kayak gitu pasti dipulangin sih mas. Ya, nggak tahu sih gue. Kalau kayak gitu kadang ada yang dipulangin tapi lama banget sampai kita udah menganggap itu udah nggak ada gitu ya. Baru juga pulang. Kadang pas udah pulang katanya energinya udah capek banget. Udah kok jalan kerja nyampe ini capek banget Iya, gitu betul. kan. Nggak taunya ya udah berhari-hari. Iya, iya. Ya kan udah berhari-hari dia nggak makan nggak minum. Dan sama semua yang cerita itu mereka bilang mereka nggak ada muka supirnya, mereka nggak ada semua supirnya dan nggak ada foto supir di Pengenal ya, kalau dulu kan ada di bawah gitu ya di dashboard. iya ada fotonya tuh namanya siapa, dan itu nggak ada fotonya, dan dia nggak ngeliat supir. Di kaca itu juga nggak ada. Iya pokoknya mereka nggak lihat, Suka ya gitu. mereka pengakuan mereka nggak lihat si supirnya itu. Dan nggak ngobrol juga ya. Enggak.
di jamnya mereka cepat, tapi mereka ternyata udah menghilang sekian lama gitu. Kalau bicara bus atau ya transportasi darat lah ya, itu ada yang sempat viral juga tuh di Twitter. Jadi yang lu mungkin pernah lihat juga yang dia foto di bus. Oh tahu gue, yang mau jurusan ke Bandung. Iya, yang penumpangnya nggak kosong sama sekali, tapi dia pas naik rame. Ada tweetnya gitu. Dulu gue nggak baca di itu, gue baca di Kaskus. Ya. Gue baca di Kaskus. Kalau yang pada tahu Kaskus, gue waktu baca di situ. Itu Kaskus banyak banget itu ceritanya. Yang gue tahu ya sepenggal ya adalah ya dia naik bus dan itu keadaannya kosong, tapi dia ngerasa tuh rame full, tapi keadaannya tuh pada diem semua, nggak ngobrol-ngobrol segala macam. Terus ada orang tuh ngeliat dia malahan jalan kaki ke Bandung itu via tol, jalan kaki, tapi dia ngerasa ya dia naik bus dan dia bisa maksudnya foto bukti kalau dia naik bus. Ada foto buktinya, dan itu busnya lagi jalan. Yes. Dia foto dia lagi jalan. Ya mungkin Dia foto busnya lagi jalan misalnya foto itu. ya Tapi pakai kamera, gue pakai kamera depan atau pakai kamera belakang gitu. Soalnya kayaknya selfie sih. pada saat itu kameranya masih 3GP. ya masih resolusinya masih buruk lah. Berapa megapiksel gitu ya. Resolusinya masih buruk. Dan yang di foto itu dia ngerasa ya sendiri, tapi dia ngeliat di luar foto ya rame. Dia waktu mau masuk itu yang ramai penuh aja itu dia. Kalau di foto Sepi, nggak ada orangnya. nggak ada orang. Iya. Padahal itu ada dia lagi jalan ke Bandung, dia lagi OTW Bandung, dia tahu gak yuk? Mungkin ya biar seru, ya kita nanti bahas detailnya kali ya. Bisa Boleh kita kulik. ya yang soal banyak sih yang transportasi. Ada lagi yang belum kita angkat tuh tentang kadang-kadang pesawat suka hilang atau enggak, kapal yang hilang udah kali berapa tiba-tiba muncul lagi. Iya. Yang kayak gitu. Di sekitar kita juga masih banyak gitu ngerasain apa namanya transportasi yang nggak kita ketahui gitu ya, tiba-tiba suka ada info-info kayak gitu. Iya. Urban legend kayak gitu kan. Atau lu yang biasa punya kendaraan, lu bawa motor atau naik mobil, kalau naik mobil suka di kaca belakang, tuh buat ke belakang. Atau gue yang lagi naik motor, footstepnya jangan lupa lupa dinaikin, tiba-tiba ada numpang banyak. Nah itu tadi cerita dari kami. Thank you buat Yo sama Raja yang udah bagi cerita tentang urban legend tadi berhubungan dengan transportasi dan beberapa tempat. Nah buat kalian yang punya cerita lagi tentang urban legend bisa di-share di kolom komentar Tapak Misteri Backpacker. Sampai jumpa di episode selanjutnya di channel Tapak Misteri Backpacker. Jangan lupa subscribe dan like, karena subscribe dan like itu gratis. Oke? Tapak Misteri Backpacker, karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Dadah.